Bismillahirrahmanirrahim. Mengutip perkataan seorang tabi'in namanya Qatadah, wafat tahun 117 Hijriah. Beliau ini tabaqat keempat di dalam perawi hadis, yakni tabi'in yang banyak meriwayatkan dari tabi'in senior. Ada juga nanti tabaqat ke-6 tabi'in tapi nggak pernah ketemu dengan sahabat, zamannya zaman sahabat tapi nggak pernah ketemu. Kata Qatadah, malam ya'rifil ikhtilaf, siapa yang tidak mengetahui adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat, lam yashumma ra'ihatal fiqhi bi'anfih, maka dia itu belum mencium bau fikih dengan hidungnya. Artinya kadang ngerti fikih, kalau tidak ngerti adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih. Ini kata Qatadah. Kemudian ada tabi'in lain namanya Sa'id bin Abu Arubah. Beliau katakan, malam yasma'il ikhtilaf fala ta'udduhu aliman. Siapa saja yang belum mengetahui adanya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ahli fikih, maka janganlah kalian anggap dia sebagai orang alim. Jadi masih belum bisa. Ibarat pian, ada orang nyopir bisanya cuma satu saja jenis mobil, bisalah nyopir, bisa asal mobilnya merek Avanza aja misalnya. Disuruh nyopir mobil yang lain kadang ngertinya, maka jangan dianggap dia itu pintar nyopir. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini penting ya, penting umat ini mengetahui perbedaan pendapat. Supaya apa? Salah satunya itu supaya umat ini bisa bersatu. Jadi mengerti beda pendapat itu bukan untuk ayel-ayelan, bukan untuk bahual, tapi mengerti perbedaan pendapat itu justru untuk saling tasamuh, saling toleransi, kalau pendapatnya masih pendapat yang dibenarkan di dalam syariat Islam. Yang kedua, ketika umat itu mengerti perbedaan pendapat mana yang masih dalam kerangka syariat, mereka tidak akan mudah untuk diprovokasi. Diprovokasi itu apa? Diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Beda sedikit tapi masih Islam, bercakut. Sementara dengan orang yang non muslim kadang justru malah berkawan. Kalau seperti itulah penyebab dari umat ini nggak mau merdeka. Itu 17 Agustusan kan, 350 tahun katanya dijajah. Kenapa? Mereka itu sebetulnya sedikit penjajah itu. Kenapa bisa kalah umat yang banyak ini? Salah satunya nggak mau bersatu. Kenapa nggak mau bersatu? Salah satunya adalah karena penjajah itu pintar untuk memecah belah. Beda-beda sedikit, perkelahian antar sesama rakyat. Ini penting kita mengetahui ini. Dan penting pula kita tahu perbedaan pendapat ini supaya apa? Nanti pendapat itu kan ada yang memang perbedaannya itu masyhur. Jadi memang nggak apa-apa berbeda itu. Tapi ada nanti perbedaan yang itu sebetulnya bukan perbedaan tapi penyimpangan, yang nggak boleh kemudian ditolerir. Ketika tidak mengerti kadang begitu, yang seharusnya nggak boleh berbeda, ini berbeda kada apa aja. Yang seharusnya berbeda kada apa-apa, ini berhual di situ. Sehingga kalau kita bahas tentang orang yang masih mengaku kadang dianggap Islam, kayak Ahmadiyah misalnya, yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Mirza Ghulam Ahmad, itu masih dianggap kawan, saudara. Ada yang menganggap malaikat Jibril salah memberikan wahyu, harusnya ke Ali, itu salah ke Nabi Muhammad.
masih dianggap orang Islam, saudara. Ada yang hanya ini Bahai. Bahai itu di luar Islam, dianggap teman. Tetapi yang sesama kaum muslimin gara-gara beda sedikit kadang dianggap sebagai sesuatu yang harus dimusuhi. Ini kenapa salah menempatkan mana yang harusnya berbeda itu ditolerir, mana yang tidak. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala ada seorang namanya Yunus As-Sadafi. Imbah berdebat dengan Imam Asy-Syafi'i. Jadi para ahli fikih ini kadang biasa aja berbeda pendapat. Dengan Imam Asy-Syafi'i berdebat nggak ketemu. Artinya kadang mau sama pendapat. Imbah selesai berpisah. Ibarat kita ini kan kadang mau akur, beda pendapat. Tapi Imam Asy-Syafi'i kemudian mendatangi Yunus As-Sadafi, menepuk pundaknya kemudian mengatakan, "Ya Aba Musa, wahai Abu Musa, ala yastaqima an nakuna ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alatin." Tidakkah lebih baik, tidakkah merupakan satu hal yang yastaqim, yang lurus, yang bagus, andai kita ini tetap bersaudara walaupun tidak ada satu pendapat pun kita ini yang sama, nggak ada masalah yang sepakat, tapi kita tetap bersaudara. Sikap seperti ini yang kita inginkan ada di tengah-tengah kaum muslimin. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama mungkin perlu kita lihat juga adalah perbedaan pendapat itu kenapa sih bisa berbeda. Wong kita ini kitabnya sama kan, Al-Quran. Sunnah dari Rasul juga sama, kitab hadisnya sama dari Nabi. Tapi kenapa bisa berbeda? Ada kitab yang bagus mungkin untuk pian baca. Nama kitabnya Al-Insaf, tulisan Al-Batlayusi, seorang ulama wafat tahun 521 Hijriah. Beliau katakan sebab perbedaan pendapat itu sebetulnya cuma dua sebab dasarnya. Pertama itu adalah berbeda karena hawa nafsu. Perbedaan pendapat karena hawa nafsu ini perbedaan yang tercela. Kenapa jadi haram? Undang ada ketujuh. Kenapa jadi halal? Karena ketujuh. Carikan dalilnya. Hawa nafsu yang berperan di situ. Dan ini kadang seperti yang terjadi saat ini. Cari-cari dalil sehingga apa yang disukai kemudian carikan kaulnya dapat saja, insya Allah ulama yang membolehkan, putar-putar dalilnya. Kemudian yang kedua, perbedaan pendapat ini bisa yang disebabkan adanya perbedaan ijtihad. Bagi siapa? Bagi orang yang layak untuk berijtihad. Maka perbedaan pendapat seperti ini bisa kita pahami, bisa kita toleransi. Nah, perbedaan pendapat karena ijtihad itu cabangnya ada dua. Pertama, perbedaan dalam hal dalilnya. Yang kedua, perbedaan pendapat itu bisa jadi karena masalah kaidah usulnya. Kaidah usul fikihnya berbeda, maka memahaminya berbeda. Kaidah usulnya sama sekalipun bisa jadi hasilnya berbeda juga. Oleh sebab itu kadang di dalam satu mazhab, mazhab Syafi'i misalnya, itu banyak perbedaan juga di antara mereka. Mazhab Maliki nanti beda juga satu dengan yang lain, padahal usul fikihnya sama. Nah, yang contoh perbedaannya itu muncul karena dalil itu tentang bismillah misalnya dalam sholat. Membaca bismillah ini kayak apa sih? Soalnya ada yang tanya begitu, kayak apa?
Kita rancak di satu masjid yang sama pun kadang gitu, ada yang bismillah dibaca, ada yang kada, ada yang nyaring, ada yang pelan. Kenapa itu terjadi? Pertama, ini sebabnya dalil. Ada dalil riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas yang menyatakan Rasulullah ketika sholat itu langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tidak ada Anas itu mendengar Nabi membaca bismillah, ada begitu. Yang kedua, ada dalil juga riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, ya, juga Abu Bakar dan Umar, yang ini tidak mengeraskan bacaan bismillah sehingga dibaca sir. Jadi bismillahnya nggak kedengaran. Kemudian ada riwayat yang ketiga, dalilnya ada riwayat Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah itu mengimami sholat, kemudian memulainya dengan membaca bismillah dengan suara nyaring. Kemudian setelah itu Abu Hurairah mengatakan, beginilah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita belajar langsung membaca hadisnya akan kita temui itu. Hadis-hadisnya ada. Terus bagaimana? Kok bisa beda-beda? Nah, disitulah nanti belajar fikih. Jadi dari hadisnya kok begini, menghukuminya bagaimana? Itu ijtihad para ulama fikih. Dan dari sinilah kemudian ada perbedaan pendapat. Misalnya mazhab Hanafi. Ini kita bacakan supaya kita tahu saja. Amun pian punya pendapat apa misalnya berbeda, kata Bapak juga pian pakai aja amun pian. Kada usah nang kegual kada. Kita sekedar tahu. Supaya kita nanti nyaman juga ketika kemanakah sholat, kada bingung. Kata mazhab Hanafi, annahu yusannu qiraatul basmalah sirran lil imam wal munfarid. Disunahkan membaca bismillah. Jadi dalam mazhab Hanafi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, kada nyaring kada. Bagi siapa? Bagi imam dan bagi munfarid. Munfarid itu sholat sorangan. Fi awalil Fatihah min kulli rakaatin. Di awal surah Al-Fatihah setiap rakaat. Mazhab Hanafi begitu. Kemudian wala yusannu qira'atuha bainal Fatihati was surati mutlaqan inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Tidak disunahkan setelah membaca Fatihah itu baca bismillah sebelum membaca ayat, membaca surah. Jadi setelah amin membaca apa itu, misalnya baca kulhu atau kulya langsung kada bismillah. Itu menurut mazhab Hanafi, menurut pendapat Abu Hanifah dan juga murid beliau Abu Yusuf. Ini mazhab Abu Hanifah yang masyhur begitu. Tetapi saya katakan tadi bahwasanya dalam satu mazhab itu bisa beda juga pendapatnya. Wa fi qaulin akhar fil madhab. Nah, di situ kalau kita baca kitab fikih, di dalam pendapat atau qaul yang lain di dalam mazhab Hanafi, tajibu bidayatul qiraati bil basmalah fis shalah. Wajib memulai membaca Fatihah itu dengan bismillah. Li'annaha ayatum minal Fatihah, karena itu satu ayat dari surah Al-Fatihah. Jadi secara umum ada dua pendapat di dalam mazhab Hanafi. Pertama sunnah, yang kedua wajib. Nah, yang mayoritas mazhab Hanafi menganggap sunnah. Kemudian kita lihat yang kedua mazhab
Maliki. Kenapa pendapat itu muncul? Ya tadi dari dalil-dalil. Itu bukan berarti para ulama mazhab ngarang sendiri, tidak. Tapi tadi ada banyak dalil tadi. Ini kenapa enggak terdengar oleh Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari dan Muslim? Oh, itu jadi dalil bahwasanya membacanya sir. Ini kenapa Abu Hurairah kok membacanya nyaring? Itu jadi dalil, oh berarti membacanya nyaring. Nah, seperti dalam mazhab Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i itu membolehkan nyaring, membolehkan sir. Jadi difahami oleh Imam An-Nawawi misalnya, itu artinya Rasul itu pernah nyaring, pernah sir. Sehingga menurut Anas pas sidin mendengarnya apa? Kata nyaring, sehingga kata kedengaran. Kenapa Abu Hurairah mendengar? Karena Rasul pas nyaring. Jadi begitu. Itu masuk ke usul, kalau itu usul fikihnya begitu. Digabungkan dua riwayat tadi. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Ini contoh yang kedua, mazhab Maliki mengatakan annal basmalah laisat minal Fatihah. Bismillah itu bukan masuk dalam surah Al-Fatihah. Fala tuqra'u fil maktubah sirran aw jahran. Maka tidak dibaca baik secara sir maupun jahar. Dari dasar kada membaca basmalah, apakah sah sholatnya? Menurut mazhab Maliki ya sah. Jadi kalau orang yakinnya begitu, inya membaca langsung alhamdulillahirabbil alamin, kada berbismillahan, inya dasar bermazhab Maliki. Apakah sah? Ya sah saja sholatnya menurut dia begitu. Dalilnya apa? Diambil dari hadis Anas riwayat Bukhari dan Muslim tadi, di mana Anas mengatakan, ya, shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Fakanu yaftatihuna al-qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin. Mereka itu mengawali membaca itu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil dari mazhab Maliki. Jadi tidak dibaca. Tetapi bagaimana hukum kalau membaca menurut mazhab Maliki? Kata mazhab Maliki, apa ini? Wa yukrahu qira'atuha bi fardin qabla al-Fatihah awis surah allati ba'daha. Jadi kalau menurut mazhab Maliki makruh membacanya. Wa fi qaulin indal Malikiyah, di dalam satu kaul menurut mazhab Maliki, jadi ulama mazhab Maliki ada beda pendapat juga, ada juga kaul yang mengatakan yajibu hunaka, yajibu wa hunaka qaulun bil jawaz. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan boleh. Jadi kalau mazhab Hanafi tadi hukumnya mengatakan sunnah atau wajib. Kalau Maliki makruh, wajib atau boleh. Itu membaca bismillah. Kemudian kata Al-Qarafi, ini ulama mazhab Maliki, al-wara'u al-basmalatu awal al-Fatihah. Yang lebih hati-hati itu adalah membaca bismillah di awal surah Al-Fatihah supaya keluar dari ikhtilaf tadi. Kemudian kemakruhan ini, kalau mazhab Maliki kan makruh baca bismillah, kemakruhan itu akan hilang, artinya kada makruh lagi ya. Kalau dia meniatkan membaca itu untuk al-khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat.
Karena perbedaan pendapat tadi kan cuma berkisar tadi, sunnahkah, wajibkah, makruhkah. Artinya kada batal kada sholat membaca itu. Kemudian mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i ini yang paling kuat memegang bismillah ini, sehingga dikatakan annahu yajibu alal imam wal ma'mum wal munfarid qiraatul basmalah fi kulli rak'atin min raka'atis shalah fi qiyamiha qabla al-Fatihah. Wajib bagi orang yang sholat, baik itu imam, makmum maupun sholat munfarid, ya, sholat sorangan, untuk membaca bismillah setiap rakaat. Sawa'un akanatis sholatu fardhon am naflan. Sama ada sholatnya itu apakah sholat fardu atau sholat nafilah, sholat sunnah. Ya, dalilnya tadi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya beliau itu sholat baca bismillah. Ini sahabat nih. Kemudian imbah itu Abu Hurairah katakan beginilah Rasulullah sholat. Kemudian kalau membaca ayat maka kayak apa? Setelah baca Fatihah, baca ayat Al-Quran, berbismillahkah kadakah? Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau awal ayat, awal surah itu disunahkan juga baca bismillah. Kalau pertengahan kada sunnah lagi, kecuali nanti surah At-Taubah atau surah Baro'ah, maka tidak disunahkan membaca bismillah di awal surah tersebut. Terus apakah nyaring atau sir? Nah, dalam mazhab Syafi'i boleh dua-duanya, mau nyaringkah kadakah. Kata Imam An-Nawawi seperti tadi, dua-duanya itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mazhab Hambali mengatakan la yajibu qiraatul basmalah ma'al Fatihah. Enggak wajib kalau mazhab Hambali, tapi hukumnya sunnah. Sunnah. Karena tadi tidak dianggap bagian dari surah Al-Fatihah, tapi mengambil barokah. Karena hadis yang lain mengatakan sebuah perkara yang tidak diawali dengan bismillah itu terpotong barokahnya. Jadi kalau kita lihat dari 4 mazhab, 3 mazhab itu menganjurkan, yakni Hanafi, Syafi'i dan Hambali, menganjurkan membaca bismillah terlepas nanti dari sir atau jahar. Sementara mazhab Maliki itu memakruhkan secara umum begitu. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini contoh perbedaan pendapat. Kenapa begitu? Karena dalil, bukan karena sentimen, bukan. Jadi kalau kita mau memakai itu, pakailah ini karena Nabi begitu kok. Bukan karena ini grup saya begini, saya begini, tidak begitu. Ini ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya itu ada dalilnya. Perbedaan kedua kadang juga muncul karena dialek. Jadi dalilnya itu sudah jelas, tapi kenapa berbeda? Karena dialek orang berbeda-beda. Kayak membaca amin. Kadang ada di WA itu dapat saya dari pengurus masjid, tapi lain di sini. Kayak apa membaca amin? Ada yang nulisnya amin, ada amin, ada amion, ada e-nya. Nah, kalau di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, jadi dikatakan di juz 1 halaman 174, baca amin itu ada 5 dialek. Yang pertama itu adalah bimaddil hamzah wa takhfifil mim ma'al imalah. Memanjangkan hamzah, kemudian meringankan mim, mimnya diringankan,
kemudian bacanya miring. Jadi A-nya panjang, Mi-nya pendek, dimiringkan. Jadi amin. Itu satu. Jadi kalau ada yang mengatakan nulisnya amin, jadi miringnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, dipanjangkan dua-duanya, yakni amin. Kayak kita nih, itu yang paling sahih, ya, paling fasih dalam bahasa Arab. Jadi sudah bujur aja amin, itu bujur aja. Tapi orang baca amin kadang salah juga, atau amin, minnya pendek. Kemudian yang ketiga itu adalah dibaca A-nya pendek, minnya panjang. Amin, itu boleh juga karena dialeknya. Keempat, A-nya panjang, mimnya ditasdid, I-nya pendek, jadi amin. Tapi jangan dicoba-coba lagi, saya menyampaikan aja, nanti kalau pian naik haji atau kemana ada yang kayak gitu nggak usah bingung. Ada yang pendek dan ditasdid, jadi amin. Itu juga termasuk dialek yang orang Arab begitu. Nggak masalah. Maknanya semuanya sama. Maknanya semuanya tadi artinya istajibu, ya, kabulkanlah. Bapak saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini perbedaan karena dialek. Kalau yang pertama tadi perbedaan dalil karena memang dalilnya banyak begitu. Yang kedua tadi dialek. Yang ketiga itu ada perbedaan dalil dari sisi pemaknaan. Satu kata punya makna yang banyak. Contohnya misalnya Allah katakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita yang diceraikan hendaklah mereka itu menahan diri, menunggu iddah. Berapa? 3 quru. Ya, 3 quru dalam Al-Quran ini. Terus memahami quru ini bagaimana? Ada 2 pendapat. Itu kembalinya ke bahasa Arab. Quru itu termasuk kata di dalam bahasa Arab itu ada al-adad. Satu kata punya makna berlawanan. Jadi quru itu orang Arab memaknainya artinya suci, yang kedua artinya haid. Padahal suci dengan haid itu kan 2 hal yang bertentangan. Itu nanti ada kalau kita kaji dalam Islam itu ada satu kitab khusus membahas kata-kata yang maknanya itu kontradiktif. Kitabul Abdad. Contoh lainnya kayak zon, ya zunnuna. Zon itu kalau maknanya kan bisa berarti ragu-ragu, menduga, ya, dugaan nggak yakin. Yang kedua bisa maknanya yakin. Jadi zon tapi maknanya yakin. Itu bahasa Arab kadang begitu. Sama seperti misalnya orang Arab menyebut namanya Yahya. Yahya ini kan kalau di dalam sejarah itu anaknya Nabi Zakaria. Anaknya Nabi Zakaria namanya Yahya. Harusnya kalau kita mengikuti logika kita, Yahya itu kunyahnya Ibnu Zakaria, anaknya Zakaria kan. Nama abah Zakaria, Yahya ini anaknya, harusnya bin atau Ibnu Zakaria. Tapi orang Arab biasa aja mengatakan kalau Yahya itu panggilannya Abu Zakaria. Padahal yang namanya Abu ini harusnya bapaknya, tapi ini ngaran bapak justru dijadikan seolah-olah jadi anak. Nah itu biasa di dalam orang Arab begitu. Sini misalnya ada Pak Mustaqim, nama punya anak siapa namanya Pak?
Ada punya anak? Karina. Oh, enggak ada yang ini ya, enggak ada yang laki-laki. Belum. Muhammad Fitri gitu aja lah. Muhammad Fitri. Nah, Pak Mustaqim kan bisa dipanggil Abu Muhammad Fitri. Bapaknya Muhammad Fitri. Tapi anaknya Pak Mustaqim yang tadi Muhammad Fitri ibnu Mustaqim. Muhammad Fitri anaknya Mustaqim. Tetapi Muhammad Fitri ini bisa juga disebut Abu Mustaqim. Abu Mustaqim, bapaknya Mustaqim. Itu ada di kitab Al-Abdad ya. Pembahasan itu ada. Itu orang Arab menggunakannya pertama untuk ini ya. Artinya anak ini kenapa disebut seperti itu? Kayak Imam An-Nawawi namanya Yahya, kunyahnya Abu Zakaria. Itu supaya nanti prestasinya itu melampaui bapaknya. Makanya disebut begitu. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, quru itu termasuk lafaz yang mustarak tadi, satu makna, satu kata maknanya bertentangan. Sehingga satu pandangan itu menganggap quru di sini artinya haid. Ini pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad serta sebagian besar sahabat. Jadi kalau orang wanita dicerai nunggu 3 kali quru. Menurut tadi Maliki, Syafi'i dan Ahmad 3 kali suci. Jadi kalau pas lagi tidak haid dicerai, maka tidak haid itu dihitung 1 kali suci. Kemudian haid, suci lagi, haid lagi, suci lagi, maka terhitung 3 kali quru. Sehingga masa iddahnya itu berakhir pada haid yang ketiga kalau diceraikan saat tidak haid. Tapi kalau diceraikan saat haid berarti 3 kali quru nanti selesainya iddah pada haid yang keempat. Itu kalau ngikuti pendapat pertama tadi, 3 kali quru itu 3 kali suci. Terus kalau Hanafiyah dan Ahmad dalam satu riwayat dan sebagian jamaah kaum salaf itu menganggap 3 kali quru di sini artinya haid, sehingga ngitungnya berbeda. Nanti hitungan selesainya iddah itu bisa berbeda. Dan ini hal yang masyhur. Kan tidak usah dihualakan, mulai bahari sudah begitu. Dan apakah boleh begitu? Boleh. Tapi yang diambil mana? Yang mantap di dalam hati pian. Jadi yang mau ngambil ini harus mantap di situ. Pada masa sahabat aja ada yang berbeda pendapat ya. Kata Rasulullah, man sami'an muti'an fala yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Siapa saja yang mau mendengar dan taat, maka janganlah sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ini disampaikan di depan sahabat saat sahabat itu mau berangkat menyerang Bani Quraidah ya, pasca perang Khandaq. Karena Bani Quraidah ini mengkhianati perjanjian. Saat kaum muslimin menghadapi 10.000 pasukan, kaum muslimin sekitar 3.000-an aja, Bani Quraidah mau menusuk dari belakang. Artinya ketika kemudian setelah pasukan Ahzab itu pergi diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat badai, Rasulullah umumkan ke sahabat, segera kita serang Bani Quraidah. Nah, sahabat ini beda pendapat ternyata. Kalimatnya sama. Sekelompok sahabat mengatakan, kita belum sampai Bani Quraidah tapi waktu asar sudah sampai. Mereka sholat di tengah perjalanan. Kadang nunggu harus sampai ke Bani Quraidah. Padahal Rasul katakan jangan sholat asar
kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Tapi sebagian sahabat itu maksud Rasul itu supaya kita itu cepat-cepat ke sana sehingga sampai sana itu asar. Sekarang sudah masih di jalan kita asar sampai sholat ya kita. Sebagian sahabat yang lain memahami pokoknya ini kata Rasul. Ya. Walaupun waktu asar sampai ke tahajud sholat, tunggu sampai di Bani Quraidah. Apa yang dilakukan Rasulullah terhadap dua sahabat itu? Rasulullah kadang menyariki salah satunya, kadang menyuruh itu ulangi sholat atau apa, enggak. Dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu apa namanya? Itu masuk nanti dalam, kalau kita bahas nanti dalam bab usul ya, usul fiqh, nanti panjang itu. Hadisnya gini kok begini kesimpulannya. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini nanti panjang ini pembahasan ini. Kalau kuliah itu satu semester nggak selesai. Nanti untuk bahas usul fiknya belum kita bahas. Saya cuma sekedar ingin memberikan gambaran, tidak sesederhana itu kita menyimpulkan sebuah hukum ada dalilnya langsung yang benar itu yang kita pakai saja, tidak mesti begitu. Nah, yang ingin saya tegaskan di bagian akhir ini, kita isya jam berapa? Berapa menit lagi? 8 menit. Sebentar, nanti kita kalau ada diskusi sebentar. Bagaimana menyikapi ikhtilaf ini? Para ulama itu juga sudah membuat rambu-rambu. Jadi yang berbagai macam alasan tadi, dari karena dalil, karena ada lafadz mustarok, nanti ada lagi ini majas kah, makna hakiki kah? Seperti menyentuh perempuan batal wudu atau tidak? Ayatnya sama, tapi memaknainya satunya makna hakiki, yang aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan, itu artinya menyentuh almas bil yad, menyentuh dengan tangan. Yang ke ulama yang lain kayak mazhab Hanafi itu maknanya makna majas, menyentuh di situ artinya jima, sehingga kalau nyentuh biasa nggak batal. Ayatnya sama, perbedaan itu karena memaknai ayat hakiki atau majazi, dan banyak yang lain lagi. Nah, semua jenis tadi itu kalau diringkas itu ada 3 perbedaan pendapat itu. Yang pertama, ayyakuna fit tahlil wa tahrim. Beda pendapat itu kalau diringkas tadi, pertama itu beda antara ini halalkah haramkah. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Ya. Terus kalau seperti itu kita bagaimana memakainya? Yang kita pakai yang mana? Maka dikatakan fal khuruj minal khilaf bil ijtinabi afdal. Maka untuk keluar dari perbedaan tadi, meninggalkan itu lebih baik. Satu pihak mengatakan halal, satu pihak mengatakan haram, sudahlah tinggalkan saja. Itu kalau kita mau keluar dari khilaf. Walaupun kalau kita punya pendapat ini halal, kita pakai nggak apa-apa juga. Sebetulnya begitu. Tapi untuk menyatukan bisa jadi kita hindari. Walaupun menurut kita halal, kita kadang kita gawe. Supaya apa? Supaya tidak terpecah umat itu. Yang kedua, ayakun al-khilafu fil istihbab wal ijab. Perbedaan pendapat itu satunya mengatakan wajib, satunya mengatakan bagus, sunnah. Satunya mengatakan sunnah, satunya mengatakan wajib. Fal fi'lu afdal, maka melakukan itu adalah lebih afdal. Seperti kayak tadi, ada yang mengatakan ini sunnah, ini makruh, maka melakukan itu lebih baik, lebih baik. Ada yang mengatakan ini sunnah, ini wajib, sudah gawe ya. Berkurban misalnya, sunnah kah, wajib kah? Ya sudah gawe aja.
lebih afdal dikerjakan. Kemudian yang ketiga, ayakun al-khilaf fi syar'iyyah ka qiraatil basmalah fil Fatihah. Ini khilafnya ini di dalam disyariatkankah enggak kan? Seperti tadi membaca bismillah ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini hukumnya makruh menurut Imam Malik, wajib menurut Imam Asy-Syafi'i, sunnah menurut Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Fal fi'lu afdal, maka yang afdal digawi dibaca. Supaya apa? Ya tadi kada batal juga, sejelek-jeleknya itu kada batal. Walaupun nanti dilihat kita ini sholat di mana. Pian sholat di kumpulan orang bermadhab Syafi'i, bagusnya supaya nggak bikin daur. Kayak apa mereka sholat? Asal kita ini juga mengatakan itu nggak membatalkan. Adabnya begitu. Ada salah seorang guru kami di Jawa Timur, kedatangan gurunya di Jawa Timur ini mazhab Syafi'i, gurunya dari Mekah, mazhab Maliki, nggak sebut namanya, cuma cukup terkenal. Ketika gurunya itu datang ke pondok beliau di Bujon sana, yang disuruh mengimami itu afdolnya kan orang mukim, sehingga kiai tersebut mengimami. Karena menghormati gurunya mazhab Maliki, ini sholatnya pakai mazhab Maliki. Imbas selesai ditegur oleh gurunya, jangan gitu. Ini murid-murid gue ini yang mazhab Syafi'i. Sholatlah sebagaimana engkau di lingkungan engkau itu. Tentunya kalau kita sudah paham semua, insya Allah kan ada masalah. Ini kadang kan ketika kita di lingkungan baru, kadang ngerti. Jangankan beda inilah, beda langgamnya aja kadang dianggap aneh. Tapi kalau ada majelis gini insya Allah clear. Sebagaimana kita lihat di dalam riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu mencela Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu sholat tidak dikosor, padahal itu musafir. Tetapi Ibnu Mas'ud itu kemudian mengikuti Utsman, sholatnya tamam juga. Ketika ditanya, kenapa engkau? Bukankah engkau mengatakan afdolnya itu dikosor, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat? Kenapa engkau mengikuti Utsman yang engkau cela tadi, enggak mengambil rukhsah? Kata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarrun. Adanya beda-beda itu enggak bagus, buruk. Ini jadi satu masjid ada misah jamaah, kada bagus. Jadi intinya harusnya saling saling toleransi antara jamaah. Jamaah ngerti, imam juga lebih mengerti.